Saudara kenal dengan... Mohon izin yang mulia. Sebentar, kamu saudara siapa ini ngomong? Kuasa hukum yang Kok mulia. menyelam terus saudara ini? Dan saya akan berikan kesaksian saya yang benar. Ya. Sebagai seorang perwira TNI, perwira Kopassus, saya tidak akan pernah mengingkarin apa yang saya lakukan. Dan saya akan berikan kesaksian itu, dan saya siap dikonfrontir, dan saya siap dihukum kalau saya memang salah. Ya, kalau saya lupa, yang mulia begini. Ada data yang perlu saudara. Ya, yang mulia, Silakan. saya ini hampir 76 tahun, dan saya 32 tahun di militer. Tidak semua ingatan saya seperti yang lalu, makanya saya perlu catatan-catatan tadi. Karena walaupun saya jengkel sekali, karena saya dituduh sebagai punya bisnis di Papua yang saya tidak pernah melakukan itu. Dan kemudian juga saya disebut lord dan penjahat. Itu menurut saya kata-kata yang sangat menyakitkan. Saya punya anak buah gugur di daerah operasi udah banyak, dan saya dibilang penjahat. Itu sangat menyakitkan hati saya. Tapi itu pun saya mau yang mulia, ya sudah, damai, dia minta maaf, terbuka. Kami menanyakan identitas saudara terlebih dulu, ya. Nama lengkap saudara? Nama lengkap saya Luhut Binsar Panjaitan. Umur? 75 tahun 6 bulan. Tepatnya lahir, tanggal, bulan, tahun? 28 September 1947 di Simargala, tepi Danau Toba. Agama? Kristen Protestan. Pekerjaan saudara? Sekarang sebagai Menko Maritim dan Investasi. Alamat sesuai saudara? Jalan Mega Kuningan Barat 3 nomor 18. Baik. Sebelumnya kami bertanya kepada saudara, apakah saudara kenal dengan saudara Haris Hasar? Mohon maaf, Haris Hasar. saya kenal lama sama saudara Haris. Ada hubungan keluarga? Tidak ada. Saudara kenal dengan... Mohon izin yang mulia. Sebentar, kamu saudara siapa ini ngomong? Kuasa hukum yang mulia. Kok menyelam terus saudara ini? Ini masih saya mau Kami minta izin yang mulia. Kami mohon izin. Kami mohon izin yang mulia. Apakah diperkenankan Saudara yang ini, mulia? Apakah diperkenankan? saudara kenal sama Fatia? Yang mulia akan Mau diperiksa diganti? kemudian saksi yang mulia. Saya tidak kenal yang mulia. Tidak kenal. Saudara ada hubungan keluarga? Tidak yang mulia. Baik. Sebelum saudara memberikan keterangan selaku saksi di persidangan ini, apakah saudara bersedia disumpah? Bersedia yang mulia. Bersedia. Sesuai dengan agama saudara? Kristen Protestan. Kristen Protestan. Baik. Kami persilakan saudara untuk berdiri untuk mengambil sumpah persidangan. Ya, angkat. Ikuti ya. Saya berjanji Saya berjanji sebagai saksi sebagai saksi dalam perkara ini dalam perkara ini akan memberikan memberikan keterangan keterangan yang sebenarnya, yang sebenarnya, tidak lain tidak lain dari yang sebenarnya. dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan Semoga Tuhan menolong saya. menolong saya. Baik. Sebelum kami lanjut menanyakan saudara selaku saksi di persidangan ini, kami nanyakan saudara terlebih dahulu. Apakah saudara pernah memberikan keterangan di penyidik? Ya, saya pernah memberikan keterangan pada penyidik. Bagaimana keterangan saudara yang di penyidik? Apakah sudah benar atau ada yang salah? Sesuai dengan apa yang sudah saya berikan. Benar. Benar. Baik. Hari ini saudara juga diminta memberikan keterangan selaku saksi sesuai dengan berita acara pemeriksaan saudara. Tentunya sekarang saudara memberikan keterangan di bawah sumpah, ya. Di samping itu kemungkinan ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak ada di berita acara persidangan yang kami tanyakan. Silakan. Gitu ya. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada yang mulia. Saya siap menjawab pertanyaan yang mulia atau penanya-penanya yang lain, dan saya akan berikan kesaksian saya yang benar. Ya. Sebagai seorang perwira TNI, perwira Kopassus, saya tidak akan pernah mengingkarin apa yang saya lakukan. Dan saya akan berikan kesaksian itu, dan saya siap dikonfrontir, dan saya siap dihukum kalau saya memang salah. Ya, baik. Supaya saudara memberikan keterangan sesuai dengan kapasitas sebagai saksi di persidangan ya. Ya, baik. Untuk pertama-tama kami akan memberikan kesempatan kepada saudara penuntut umum ya untuk meminta keterangan selaku saksi kepada saksi
Silakan saudara penuntut umum. Bersama saya di channel ini yang dimana kita akan membahas beberapa komentar-komentar netizen yang akan terdapat berikutnya. Pensiunan militer di Indonesia itu banyak, tapi yang paling sombong hanya Luhut. Seperti dia paling berjasa di negeri ini, sombong sok berkuasa. Kalau sudah pensiun ya udah jadi rakyat biasa saja. Percuma bersumpah Tuhan aja nggak ada takutnya, apalagi manusia. Penjahat gak bakal ngaku, penjahat maling gak bakal ngaku. Pengacara sok menyala merasa terlindungi, 32 tahun tapi 80% berkhianat dengan melakukan korupsi. Semangat Bapak Hakim, kerja amanah, yang salah disalahkan saja, yang benar dibenarkan saja. Siapapun orangnya jika bersalah harus diproses, sisi hukum-hukum hingga terbukti siapa sesungguhnya yang bersalah. Kami rakyat miskin, para pengkhianat NKRI perlu dihukum mati. Luhut PP sudah tidak ada apa-apanya, pengkhianat negeri ini, pengkhianat di alma mater, mencoreng korupsi, jenderal, 2 Kopassus, sepatutnya hukuman dia, pengkhianatan yang memalukan, gantung, yang patut. Kepada P. Luhut, jangan bawa-bawa nama institusi karena bila berbohong akan mencoreng nama baik lembaga. Jadi kalau mantan petinggi TNI, kenapa rupanya? Apa kelebihan Luhut Rupaya untuk NKRI dan rakyat? Sesuai hukum yang berlaku, jika terbukti kenapa takut? Ya ayo Pak Hakim, jika terbukti bersalah harus dihukum. Bukan dibebaskan begitu saja. Di Indonesia, virus COVID-19 rakyat menyatakan kecil, tapi virus tikus-tikus beradaptasi inilah virus yang sesungguhnya harus dimusnahkan dan bereskan sampai ke akar-akarnya. Tegakkanlah keadilan dan kebenaran, hancurkan leburkan para pengkhianat dan para penyakiti. Luhut dan Jokowi biang kerok jadi Republik Indonesia runyam, hanya gara-gara itu. Jangan bawa-bawa institusi militer dan Kopassus kalau diindikasikan korupsi. Emang apa urusan dengan jabatan yang sudah berlaku? Lagi pula mestinya malu mengaku-ngaku mantan Kopassus, berarti ada menyimpang dari sampah. Dasar tidak tahu diri. Benar sekali, kami mendukung demi kebenaran dan keadilan. Betul nak, jangan takut Pak Hakim, biar ngomong bekas itu bekas ini, biar kamu dulu wakil. Fir'aun juga tetap hukum berlaku buat siapapun monyong. Gasful Pak Hakim, siapapun yang bersalah libas habis, termasuk Luhut, penjarakan dia, belum ada yang ia berikan untuk negara, tetapi sudah terlalu banyak yang dijarah dari negara ini. Kelihatan kebanggaanmu sebagai perwira, emangnya perwira itu malaikat atau perwiramu itu iblis? Bangga sekali kau. Rakyat tahu siapa kau sebenarnya. Kamu hanya memakai topeng dan kamu bersembunyi di balik itu. Hukum di Indonesia tidak tegas, apalagi dalam undang-undang koruptor kalau tidak ditentukan menjadi hukuman tembak mati. Koruptor di Indonesia ini makin menjadi-jadi merajalela, tembak mati saya supaya tikus-tikus baru tidak merajalela di negeri ini. Dan tidak membuat rakyat semakin miskin, tetapi membuat negara Indonesia semakin maju. Itulah yang kita usahakan dan kita utamakan, apalagi sebagai generasi-generasi penerus pada masa ini. Sekarang rakyat sudah pada pinter-pinter, tidak mudah dibohongi. Jadi jangan ngadi-ngadi untuk membohongi semuanya. Jokowi seorang pemimpin yang sederhana dan rendah hati, tapi sayang di zamannya korupsi dibiarkan merajalela. Pengerukukan tambang dan pembabatan hutan sangat masif, hutang pun menumpuk. Padahal itu sebenarnya yang kita hindar-hindarin supaya apa yang terjadi di masa-masa lampau itu tidak akan terjadi. Salah satunya yaitu berhutang ke negara-negara lain, apalagi karena faktor korupsi. Orang perusak NKRI itu sewajibnya harus dimusnahkan supaya negara Republik Indonesia ini bisa terus maju dan bersatu tanpa ada pengkhianat di dalamnya. Sedikit-sedikit perwira, padahal sudah pensiun dan sudah tidak ada apa-apa. Seharusnya kita juga sebagai rakyat-rakyat yang sudah terdidik dan sebagai generasi penerus, seharusnya kita menyadari bahwa meskipun dia dalam jabatan, tetapi kalau dia melakukan kesalahan, maka kita harus memberikan dan menyelesaikan itu dengan jalur keadilan. Satu-satunya mantan Kopassus Luhut Binsar Panjaitan yang nabrak haluan negara, apakah itu dibenarkan oleh negara? Alhamdulillah, akhirnya punya jaksa yang tegas wibawa. Semangat Pak, sehat lancar, sukses saja selalu, amin. Maju terus Pak Hakim, semoga Pak Hakim sehat selalu, sukses dalam setiap memutuskan perkara.
dalam menegakkan hukum seadil-adilnya dan mengusulkan agar koruptor si miskin akan ditarik kembali hartanya oleh negara dan penjarakan khusus di tengah laut dan dijaga pakai sinar laser untuk melumpuhkannya ketika hendak ada napi yang kabur dijaga 24 jam oleh tentara. Luhut bangsat kurang ajar. Dialah pengkhianat bersama Jokowi. PKI gaya baru memang segala sesuatu menjadi halal. Meski bersumpah termulia memang biangnya korupsi. LBP merasa sombong dan kuasa di ruang sidang dengan kemiliteran, padahal kelihatan ketakutan dicecar majelis hukum. LBP dan Jokowi benalu di republik ini. Jangan lama-lama untuk memberantas korupsi, jangan tunggu hingga tahun 2029. Semoga Allah SWT segera menunjukkan yang sebenarnya, kalau orang yang salah pasti kelihatan. Dia seperti paling kuat. Luhut seharusnya dipenjara secepat, memang mantan tentara, kalau korupsi harus ditangkap. Pengkhianatan terus terjadi di negara Pancasila ini bikin pusing dan derita rakyat. Negeri yang nyangkanya tetapi rakyatnya miskin dan menderita. Pak Hakim, jangan pernah gentar dan jangan pernah takut untuk menegakkan kebenaran yang sejati. Kalau Jokowi dan Luhut sudah dipenjara, maka Indonesia sudah bisa aman dari orang-orang rakus dan korupsi seperti ini, supaya kedepannya rakyat-rakyat Indonesia akan lebih maju tanpa ada hambatan-hambatan seperti orang-orang korupsi di dalamnya dan pengkhianat. Tidak punya perusahaan di Papua, ialah pasti nama orang lain. Satu ilmu dengan Mulyono suka menipu dikira orang bodoh semua. Jangan takut Pak Hakim, tegakkan hukum setegak-tegaknya, kami rakyat Indonesia mendukungmu. Tinggikan hukum yang tegak lurus Pak Hakim untuk daulat rakyat dan negara, tapi kalau nggak bisa adil, lemparkan saja. Contoh bukan harta kekayaan membuat ketenangan hidup, kekayaan bisa saja membuat kesengsaraan hidup. Inilah contohnya. Inilah contoh-contoh perilaku-perilaku yang tidak baik dan harusnya tidak diakui sebagai warga Indonesia karena dia sendiri akan memusnahkan keadilan dalam negaranya sendiri. Sapu bersih para koruptor sekalipun mantan jenderal, kalau korupsi harus dihukum. Bahkan sekalipun mantan presiden kalau terbukti koruptor harus dihukum. Mati, itulah hukum yang harus ditegakkan di negeri ini tanpa pandang bulu. Si Luhut manusia serakah, manusia dajal yang harus dihukum mati. Maju terus Pak Hakim, enggak gue pikirin. Mau ex Kopassus, tetaplah salah dan tetaplah dihukum. Luhut ini tidak bisa dipercaya pensiunan jenderal. Biasanya angkukuk arena dia pikir jenderalnya masih melekat, padahal yang utuh akal liciknya berani korupsi untuk punya uang triliunan ini yang perlu diungkap. Dan tanya Luhut, dari mana kamu dapat uang triliunan dan bikin perusahaan besar padahal gajimu cuma puluhan juta sebulan? Coba jawab. Kalau udah di pengadilan, mana takut dengan sumpah, mereka takut tak punya bisnis dan korupsi. Kapolri cepat dicopot, Prabowo bego, pelindung koruptor kelas kakap, tutup mata sebelah. Cukup dengan dua zat ini dan didukung para oligar dan backup dari tirai bambu bisa kuasai Nusantara atau bikin disintegrasi bangsa. Memang itu nasib manusia tegas, banyak yang benci semangat Opung Luhut, pasti dia beri pertolongan. Tidak ada seorang pun yang kebal hukum, pensiunan jangan ada yang berkata seolah-olah masih aktif. Jangan arogan walaupun keluarga ada yang jenderal. Memang perampok, pengkhianat, pencuri, jangan sok-sokan sebut pangkat, jabatan, kalau pengkhianat ya tetap pengkhianat si mata setan. Yang penting Pak Hamdal jujur, tegas membela yang benar, hukum harus ditegakkan legal standing. Pengkhianat negeri, lemparkan kecemburuan di dunia aja ada dihinakan rakyat. Pengkhianat pendusta tak termoral memalukan, ratusan juta rakyat menyumpah serapah dan itu sangat menjijikan. Membanggakan diri bekas jenderal Kopassus berharap majelis hakim takut. Rakyat bersama Anda majelis hakim tidak usah gentar. Jangan takut Pak Hakim, rakyat Indonesia dukung Anda demi kebenaran dan keadilan dalam negeri. Semoga Pak Hakim dilindunginya, tegakkan kebenaran, inilah hakim yang pantas ditiru. Para hakim, jaksa, jangan pernah takut untuk memeriksa mantan-mantan penguasa dan bertindaklah jujur dan adil. Ingat, di akhirat engkau yang bertanggung jawab.
Kamu itu rakyat biasa, militer itu duniamu dulu. Lagian mantan prajurit pasukan elit gak ada yang penjilat berkhianat setelah pensiun. Terlalu sombong kau. Tunggu pengadilan, dan akan disaksikan seluruh rakyat Indonesia atas kekejianmu selama ini. Pak Hakim, Pak Jaksa, jangan enggan dan takut mendidik memeriksa Luhut dan para koruptor lainnya. Luhut orang munafik, pengkhianat, penipu, penjara, uang, dan lain-lain. Insya Allah kamu sekeluarga diberi umur panjang dan kesehatan juga rezeki dari Allah, dan Jokowi juga keluarga geng Mulyono. Kalau Jokowi dan Luhut sudah dipenjara, maka Indonesia sudah bisa aman dari orang-orang rakus dan korupsi. Tangkap Luhut, awas kabur, gak peduli umur tangkap miskin kan biar tahu hidup miskin. Itu Luhut emang cocotnya, nggak bisa dipercaya Pak Hakim. Itu Luhut otaknya penipu. Garong maling, uang rakyat itu harus dihukum mati Pak Hakim. Terima kasih.